عاد مرة أخرى أمام الطلاب، عاد مرة أخرى يضربه ضرب غير مبرر خفيف، عاد مرة أخرى وخاف أن يفسد الطلاب يبعد عن الطلاب بأسلوب لطيف، يقول له تعال يا ابني أنت تصلح تعمل كذا وكذا، تكتب هنا تجلس هنا، هذا أصلح لك وأنفع لك، فيبعد عن الطلاب حتى لا يفسدهم. Ketika ada nampak santri itu yang nakal, karena bukan semua anak di pondok itu anak yang baik, ada orang tuanya nggak kuat ditaruh di pondok. Nah, nampak kadang-kadang di akhlak anak semacam ini kejelekan, nggak langsung diusir, nggak dinasihati dengan isyarat tanpa menyebut nama. Terulang lagi, dipanggil ke kantor, dikasih tahu, Sofya waladi, dengan penuh kasih sayang, inti akhlak kayak gini ini nggak boleh di pondok. Terulang lagi, dimarahi di depan teman-temannya supaya temannya tahu bahwa ini salah, jangan ditiru. Terulang lagi, dipukul di depan temannya. Akhir sudah. Terulang lagi, wah ini sudah parah. Mungkin bapaknya waktu membuat tidak baca bismillah. Sini ya wala, di sini ente masya Allah, tapi kelihatannya ente gak cocok di pondok ini. Ente mungkin lebih bisa manfaat di pondoknya fulan itu, dia lebih alim dari saya. Anak doakan ente dapat manfaat, dapat barokah, tetap ente santri anak, tapi ente mungkin bisa belajar di tempat lain. Sehingga anak pondoknya selamat, temannya selamat, dan anak ini keluar dengan perasaan gak ada dendam, gak diusir. Tapi jangan dipertahankan. Emang satu anak mempertahankan satu anak yang tidak bisa baik, sudah akhirnya yang 20, yang 100 jadi korban. Kalau harus korban, ya korban satu, itu pun kita arahkan kepada tempat yang lebih baik. والوسيلة الأخيرة أن يعلم الطلاب وينبههم أن العلم يزكو بالعمل وبالإنفاق. إذا عمل بالعلم يزداد، وإذا أنفقه يزداد، لأنه يراجع ويطالع ويحضر، وتحصل الاستفادة بالعلم وإنفاقه بإفادة إخوانه، إرشادهم إلى مواضع المسائل أو إرشادهم إلى أماكن التعليم، فيرشدهم هنا درس وهنا درس وهنا درس، فيكون ممن ينفق العلم فيزداد علمه. Yang terakhir, wasiat yang terakhir yaitu mengajarkan santri itu bagaimana bahwa ilmu itu akan diberkahi oleh Allah ketika diinfakkan, diajarkan, sehingga dia ketika dapat ilmu diajarkan temannya, diajarkan tetangganya, dan seterusnya. المقصد الرابع والأخير وهو تعليق قلوبهم بالدعوة إلى الله، هذا هو المقصود من الوصول إلى الحلقات، لأنهم يتعلموا ثم لا يعلموا. ما الفائدة منهم؟ هل تعلموا من أجل أن لا يعلموا؟ لو كل واحد تعلم ولم يعلم يضيع العلم. نحتاج من يعلم بعد أن يتعلم. Al-maqsadur rabi', tujuan terakhir, salah satunya yang terakhir yang dicatat di sini yaitu bagaimana menanamkan di hati anak semangat dakwah. Dibacakan di situ bahwa tujuan belajar itu untuk mengamalkan, termasuk mengamalkan itu adalah mengajarkan. Jika semua yang belajar tidak mau amal, tidak mau mengajarkan, habislah ilmu ini. Kita dapat ilmu karena orang-orang dulu, guru-guru kita itu ngamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Kalau berhenti sampai kita, maka generasi setelah kita habis sudah ilmu ini. Itu ditanamkan. أول وسيلة فيه تكرير وترداد ما ورد في ذلك في الدعوة إلى الله، وأن الاعتناء بالدعوة إلى الله هو سبب صلاح هذه الأمة، وترك الدعوة إلى الله سبب لفساد الأمة، وإخبارهم وإرشادهم وتبيين لهم أن الدعوة مهمة الأنبياء والصالحين والسلف الصالح، وأن تركها أساس البلايا. Wasilah untuk tertanam di jiwa santri itu semangat dakwah. Dan ini buah dari ketiganya. Buah dari 3 poin itu adalah semangat dakwah. Sering menyebut
keutamaan dakwah ilallah, ayat Al-Qur'an seperti ditulis oleh Habib Umar di sini, qul hadis sabili adu ilallah, jalannya Nabi Muhammad adalah dakwah ilallah, hadis-hadis Nabi, bagaimana ucapan salaf as-saleh, dan menghimbau kepada santri untuk membaca atau dibacakan kitab Muqaddimah Al-Habib Abdullah Haddad, dakwah utama, dan ditanamkan di hatinya bahwa dakwah ilallah ini adalah tugasnya para nabi dan rasul, dan umat ini tidak mungkin baik kecuali dengan dakwah ilallah. Kalau ditinggalkan dakwah, maka umat akan hancur dan sesat. دراسة السيرة النبوية، يعلمهم السيرة النبوية ويحثهم على دراستها، ويذكر لهم المواقف التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين مما تحملوه من أجل إيصال هذا الدين إلى هذه الأمة. ثم أخذ تصور عن واقع المسلمين، لا يكتفي بأن يأخذ وقائع حصلت في زمن النبي والصحابة ثم لا يربط ذلك بوقائع المسلمين، أخذ تصور صحيح عن واقع المسلمين وعن اضطرارهم إلى أن يعود ويقوم ويقوى حس الدعوة على بصيرة فيهم. هذا لابد أن يفهموا، أنه لابد أن يقوم في الأمة حس الدعوة على بصيرة، هذا يحتاجونه، ويذكرهم بمواقف مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. Yang ketiga dan keempat, halaman 24, termasuk wasilah untuk menanamkan dakwah, bagaimana dipelajarkan santri itu sirah Nabi yang berkaitan dengan dakwah ilallah, bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana sabarnya sahabat, bagaimana sabarnya tabi'in, dan bagaimana sabarnya orang-orang saleh sebelum kita dalam membawa dakwah ini. Dan kemudian sirah Nabi, sirah sahabat itu cerita tentang dakwah mereka dikaitkan dengan keadaan kita sekarang. Jangan cerita dan selesailah, cerita tentang itu dan dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang, dikaitkan dengan masalah-masalah yang ada di kita sekarang. تفهيم الطلاب أن الدعوة إلى الله لا تنحصر في التذكير والوعظ. يظن بعض الناس أن الدعوة إلا مذاكرة ومحاضرة ونصيحة. لا لا لا، هذا أسلوب من أساليب الدعوة، نوع من أنواع الدعوة. إنما الدعوة إعمال الفكر في إنقاذ الناس من البعد والغفلة إلى القرب والذكر. الدعاء في آخر الليل دعوة، الابتسامة في وجه المسلم دعوة، الهدية الطيبة دعوة، فلها وسائل كثيرة، أهم شيء الإخلاص لله. Memahamkan kepada santri bahwa dakwah itu enggak harus bikin pondok, enggak harus bikin pengajian, enggak harus bikin dakwah. Memang itu wasilah-wasilah dakwah yang penting, tapi inti dari dakwah itu adalah i'malul fikir fi inqadhin nas, mikir bagaimana menyelamatkan orang. Itu dakwah. Ketika melihat orang itu enggak sholat, mikir gimana caranya orang ini sholat. Ketika melihat orang itu jauh dari majelis taklim, mikir gimana orang ini mau hadir majelis taklim. Ketika orang ini jauh dari orang soleh, mikir gimana menyelamatkan orang ini sehingga dekat dengan orang soleh. Nah, mikirnya itu loh inti dari dakwah tadi itu. Sehingga akan ada usaha-usaha, wasilah-wasilah untuk menyelamatkan dia. من أقوى وسائلها عقد الصلة بينه وبين الناس، أن يكون بينه وبين الناس صلة وتعرف، علاقة طيبة يبذل لهم المعروف والإحسان. أما أن يكون منفصل عن المجتمع يريد أن يدعو الناس، هو غير مقبول في المجتمع، كيف سيدعو الناس؟ لابد أن تكون بينه وبين الناس صلة، محبة، ألفة، يستطيع بذلك أن ينتشر في الدعوة، يعطيهم شيء من الهدايا، يتقرب من أجل أن يقرب. Wasilah yang paling kuat untuk menyelamatkan orang yaitu kita harus ada hubungan dengan orang itu. Kita mau menyelamatkan masyarakat kita harus terjun ke masyarakat. Gak bisa kita diam di pondok tapi kita ingin menyelamatkan masyarakat. Gimana? Masyarakat itu cenderung tidak mau mendekat kalau kita nggak dekat. Masyarakat itu akan menjauh kalau kita nggak mendekat kepada mereka. Dia cenderung malu. Akhirnya itu harus ada usaha untuk berhubungan. Jalin hubungan dulu dengan orang yang mau kita ajak. Bagaimana kasih hadiah, kasih salam, jenguk mereka, datangi mereka, sehingga nanti sedikit demi sedikit kita bisa mengajak mereka. ثم بعد ذلك يدرب الطلاب على إلقاء الكلمات. يبدأ أولا بإلقاء حديث، يقوم يلقي حديث. قبل ما يلقي الحديث يبدأ بالحمدلله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بالحديث ويختم بالصلاة على النبي والدعاء.
بعد ذلك يجعل بعد الحديث شرحا بسيطا للحديث، آية قبل الحديث، بعد الحديث قصة. مع كل ذلك المدرس يلاحظ التأني ورفع الصوت، يلاحظ هل يتأنى الطالب وإلا لا، يرفع صوته ليصل كلامه إلى الناس مع النظر إلى وجوه الحاضرين بالرحمة والمحبة والتوقير. هذا يلاحظه المعلم عندما يتكلم الطالب، يبدأ بهذا التدريج. Juga sebagai wasilah dakwah ditanamkan, diajarkan anak itu cara berdakwah, cara pidato. Karena pidato juga wasilah dari dakwah. Supaya anak itu senang pidato dan mau pidato, diajari caranya, dididik. Ya apa? Pertama, Habib Umar mencari contoh, mungkin disuruh berdiri, disuruh baca hadis dan artinya. Kemudian setelah terbiasa berdiri, disuruh ngasih muqaddimah, alhamdulillah, kemudian hadis artinya dan doa. Kemudian dalam hadisnya itu dikasih cerita sampai dia itu pandai berdakwah, baru dilepas disuruh khutbah di masjid, suruh pidato di majelis taklim, sehingga ketika dia pidato tampil bagus dan dipuji oleh orang. Ketika dipuji tumbuh semangat lagi untuk berdakwah. Tahu-tahu disuruh khutbah salah semua, akhirnya kapok sampai mati nggak mau khutbah. أن يعتقد المعلم والمتكلم، هذا أمر مهم، أن السامعين أفضل منه، ما يعتقد نفسه أفضل من السامعين وأنه أفضل من الآخرين. لا، انتبه، الأفضلية أمرها عند الله، فلعل أن تموت على سوء الخاتمة ويموت هو على حسن الخاتمة، لعل الكافر أن يهديه الله والعاصي كذلك فيشفع لك عند الله يوم القيامة. إذن أحسن الظن بالناس، وانظر إلى المسلمين بأنهم كلهم أفضل منك، وارجو بركتهم عند الله. ثم من أقوى وسائل استمرار الدعوة أن لا يصدق ولا يركن إلى ما يقال فيه. يقولون له العلامة الفلاني، يفرح يمدح نفسه، فلان العارف بالله، ما شاء الله عارف بالله. لا هو عارف بالله ولا هو عارف بالحياة، يمكن عارف بالبقش وبس. فهذا من الغرور، انتبه. لا يلتفت الداعي إلى الناس، يلتفت إلى رب الناس. مهما قيل فيه لا يصدق، لأنه أدرى بنفسه. عندما يجي واحد يقول لي أوه ما شاء الله أنت طويل، طولك 5 متر، أنا أعرف نفسي لا 5 متر، يضحك علي، صدقوا أنا مغفل. هذا يسمونه أحمق. تعرف الأحمق يسمونه عندكم إيش؟ قبلق. هذا من هو القبلق؟ هذا الذي يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. عنده يقين ويعرف نفسه أنه جاهل، يعرف نفسه أنه ما يعرف. الناس يقولون له ما شاء الله عالم، يصدقهم. مثل واحد مغفل يجي يقولون له ما شاء الله أنت تعرف تسوق السيارة، تعرف، هو ما يعرف. لما قالوا تعرف خلاص طلع في السيارة ضربه وسقط من فوق الجبل ومات، لأنه أبله. أنا عندي يقين أنت تلبس ثوب أبيض، لا أنا ألبس أسود. لا ثوب أبيض، أنا مش مغفل أسمع كلامك، أنا متيقن أنه أسود، كيف تقول لي أنت أبيض؟ فالأحمق الذي يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس، لكن العاقل الذي يبتغي وجه رب الناس. Juga perlu ditanamkan kepada santri yang mungkin sudah mulai mau berdakwah, hendaknya jangan sampai merasa si mutakallim, si ustadz, si guru merasa lebih afdal daripada santrinya, daripada yang dengarkan ceramahnya. Lah, afdaliyah indallah. Lihat Nabi SAW ketika disuruh menyampaikan dakwah ini, apa sabda Nabi? Mungkin yang dengar lebih bagus menerima dari yang mengatakan. Bisa jadi yang dengarkan omongan ana ini jauh lebih afdal daripada ana ketika mengambil ilmu yang dibawakan oleh Habib Umar ini. Maka itu jangan sampai ada perasaan karena ana megang mic, karena ana berdiri di podium, karena ana duduk di depan ngajar, ana lebih afdal dari mereka. Lah, al-afdaliyah ghaib. Afdal dan tidak itu ghaib, hal yang nggak ada yang tahu. Mungkin berapa banyak ustadz dapat syafaat santrinya di hari kiamat. Berapa banyak santri lebih afdal dari kiainya. Berapa banyak
pendengar lebih afdal daripada yang bicara. Itu mungkin kafir, asi, tobat jadi wali besar, sedangkan abid alim ini diambil hidayahnya mati su'ul khatimah. Contohnya banyak. Makanya itu jangan sampai ada perasaan dalam dakwah saya paling afdal, saya megang mic, semua mendengar kamu saya. Lah, jadikan ketika kamu bicara keyakinan bahwa mereka lebih afdal daripada saya. Mungkin saya dapat syafaatnya yang dengarkan omongan saya nanti di hari kiamat. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita itu senang dan percaya ketika dipuji. Ketika dipuji orang, terutama awam atau santri kita, itu mereka pakai kacamata husnudzon. Kacamatanya itu sudah bukan ukuran lagi. Kacamatanya husnudzon. Kalau sudah husnudzon itu nggak bisa dipegang. Mereka bagus. Husnudzon kita orang soleh karena santri kita, karena jamaah pengajian kita. Husnudzon kita mungkin alim alama karena mereka nggak punya ilmu. Kita kasih ilmu dikit dipikir kita alim alama. Tapi jangan percaya. Oh, kok sekarang yang pidato al alim al alama fulan alim alama, anak baru hatam 2 kitab. Banyak masalah yang anak nggak tahu. Alim alama percaya, goblok kata Habib ini. Mereka itu husnudzon. Ada yang lebih lagi awam ini. Oh, fulan itu akan bicara sekarang ini ala arif billah. Oh, arif billah. Oh, ente masih senang fulus arif billah. Kep, sholatnya kacar-kacir. Kita tahu sendiri sholat kita gimana. Kita tahu sendiri di hati kita ini ada apa? Ada hasud, ada kibir, ada sombong, hubudunya penuh. Percaya sama orang ala billah. Nah ini kata beliau, orang bodoh itu adalah orang yang meninggalkan keyakinan dirinya. Dia tahu persis, yakin, dia buang karena omongan orang, karena husnudzonnya orang. Contoh, dia bilang tinggi kita ini nggak sampai 2 meter. Ada orang ngomong, ente ini tingginya paling 10 meter ente. Wah, ini 10 meter ya. Loh, ajib. Ente kan tahu ente nggak sampai 10 meter. Percaya ente dengan omongannya orang. Oh, goblok. Baju anak ini hitam kata beliau. Kalau ada yang ngomong, ada orang buta warna ngomong, baju antum ini putih, Beb ya. Oh iya, putih ya. Anak pikir hitam, mau putih ternyata ya. Kalau aji, ini bekher ente. Ente tahu sendiri, ente ini hitam. Kenapa ente percaya sama omongan orang? Nah ini orang santri kita kacamatanya itu husnudzon. Yang bagus mereka seperti itu. Tapi kita jangan sampai tertipu dengan omongan mereka. Hendaknya pujian mereka membuat kita lebih tawadhu. So, orang-orang husnudzon ente alim alama, padahal ente hanya tahu 2-3 masalah. Orang ngomong ente al-arif billah, padahal ente siang malam di TV matanya. Astahi Allah. Buat ngomongan orang itu semakin disemangat. Dan juga jangan sampai ketika dicaci orang meninggalkan dakwah semua. Udah anak capek, anak pidato, anak ini sik dicaci, wis buyar wis. Kalau ada apa? Orang mau muji mau caci. Berharaplah dengan Rabbun Nas. عشر توزيع الكتب والأشرطة الطيبة بين الرجال والنساء. إذا صعد في سيارة أخذ معه أشرطة يعطيها صاحب السيارة من أجل يشغلها، فيكون بذلك صاحب السيارة داعي إلى الله. كل ما طلع معه إنسان في السيارة سمع هذه الأشرطة المباركة فربما اهتدى بها العاصي. Juga menyiapkan ketika mau keluar dakwah, mau keluar kemana, dibiasakan santri tadi itu dan ustaznya menyiapkan kitab-kitab, kaset-kaset yang bermanfaat, ya. Kitab-kitab maksudnya mungkin ketika dia naik kendaraan, naik bis, bisa dikasihkan kondektur bis untuk disetel itu.
Berapa banyak kaset-kaset dangdut di bis-bis itu? Mungkin tidak ada, atau mungkin ngasih itu tukang-tukang sound. Kadang-kadang acara maulid tapi yang disetel sebelum maulid atau setelah maulid dangdutan, nyanyi dan lain-lain. Karena dia nggak punya kasetnya. Nah itu kitab-kitab yang manfaat, kaset-kaset yang manfaat. إبعاد العادات عن المحرمات. هناك عادات في مناسبات الناس قد يوجد فيها حرام، مثل اختلاط الرجال بالنساء، مثل مصافحة الرجال للنساء، حرام ما يجوز. ينبغي للداعي إلى الله أن يبعد العادات عن المحرمات وأن تكون العادات على وفق الشرع. Juga kisah nyata kemarin kita di Bondowoso ya. Hari Sabtu kita di Bondowoso, saya bermalam di hotel apa itu? View ya? Hah? Ijen View. Di setiap kamar itu termasuk kamar saya, di sorokannya itu ada Injil. Bukan hanya itu. Tidak ada Al-Quran, Injil. Tidak hanya itu. Tertulis di Injil itu boleh membawa pulang bagi yang membutuhkan gratis. Anak bawa itu di buku. Anak ambil 2 biji besar dan kecil. Anak ambil, anak taruh di mobil untuk contoh pelajaran bagi saya dan teman-teman. So, mereka sampai seperti itu naruh Injil di hotel-hotel, boleh dibawa pulang. Mana yang naruh Quran? Mana yang naruh kitab-kitab yang baik? Nah, juga mulahadhah menjauhkan dari daerah kita kebiasaan yang jelek. Mungkin ada kebiasaan jelek, haram, mungkar, mujma' alaih, tapi nggak ada yang bicara, nggak ada yang berpikir untuk menyelesaikan. Contoh pernikahan. Berapa banyak di pernikahan itu adat yang nggak bagus. Ada di desa saya di Keraksan itu ada koleman, nggak tahu di sini. Pada persaraan boleh. Koleman itu laki perempuan semua orang bawa istrinya masing-masing, kumpul satu tempat. Dan istrinya pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi yang paling harum, pakai bedak 2 cm. Tampil istimewa di depan orang-orang, kumpul jadi satu, ikhtilat. Dan kemanten laki, kemanten perempuan salaman. Ucapkan selamat, hadza haram, mujma' alaih. Harus ada pikir bagaimana cara menjauhkan ini. Enggak harus ceramah ya, enggak harus teriak-teriak dan tapi gimana caranya supaya adat yang jelek tidak mengakar di masyarakat. Kalau dibiarkan mungkin masyarakat menganggap ini bukan jelek. عند سفره وخروجه يأخذ معه ما يناسب القرية من كتب وأشرطة، وهذا كما ذكرنا في الوسيلة السابقة، أن يلاحظ الغيرة على الحق فلا يكلم الناس إلا بما يفهمون. ما يجي يكلم عوام الناس عن معاني التوحيد، صفات المعاني والصفات المعنوية وصفات الذات، وأن صفات الذات ليست بعين ولا بغير الذات. تعال ما لك تكلم عوام بمثل هذا؟ خاطب الناس على قدر عقولهم. يقول سيدنا علي أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس ما يفهمون. أما هذه أمور متعلقة بطلاب العلم، عوام الناس لا يفهمون مثل هذا، فلا تلخبط عليهم في الدين. Juga perhatian ketika pergi bawa kitab yang penting, yang manfaat. Mau kemana ente pergi? Apa yang bisa kitab yang ente bisa hadiahkan nantinya? Bawa kaset. Dulu kita sama Gus-Gus di Keraksan keliling ke radio-radio, bawa CD-CD, MPT isinya ceramah, kita kasihkan ke radio-radio. Harganya cuma 35.000, tapi manfaatnya didengar berapa orang itu? Kalau semua radio menyiarkan ceramah tadi itu bawa kaset, bawa kitab. Dan juga penting sekali memperhatikan cara memberikan kepada awam tentunya atau kepada seseorang yang belum sampai waktunya. Jangan bicara kecuali yang bisa difahami dan bisa diambil manfaat. Kadang-kadang kepingin dibilang ini hebat, ngomong hal yang mereka nggak paham. Di majelis umum bicara tentang tauhid. Tauhid bukan tauhid yang mendalam, sifat ma'ani, sifat idrak, tentang dzatullah subhanahu wa ta'ala. Bisa apa mereka awam ini? Akhirnya nanti menggambarkan hal-hal yang aneh. Nah, ini untuk thalib ilm, dan thalib ilm pun ada kelasnya masing-masing kan. Kelas aqidatul awam jangan dikasih jawharatul tauhid gitu loh. Kelas masing-masing ada pembahasan. Imam Ali mengatakan berbicaralah dengan seseorang yang bisa mereka fahami. Kalau enggak akan menimbulkan madarat dan fitnah. أن يكون على صلة حسنة بالمهتمين بالخير في منطقته.
لا ينفصل عن الناس، يجتمع ويتصل بأهل الخير، ما هو لا أنا خلاص لوحدي ما لي علاقة فلان، اجتمع معهم، بل يجتمع مع من تأتى منهم وتمكن ويتشاور في أمور المسلمين، ثم يتنازلون عن رأيهم ومشورتهم للكبير فيهم. إذا اختلفوا في الرأي يأخذون رأي الأكبر حتى لا يصرون على رأيهم، فإن الشيطان يدخل من هذا الباب فيفرق بين أهل العلم من الإصرار على الرأي، أريد إلا رأي، ارجع إلى رأي الكبير وتخلى عن رأيك، يجعل الله الخير والبركة في رأيك. Dalam berdakwah sangat penting sekali diperhatikan, jangan kita dakwah sendirian. Hasilnya nanti sedikit dan ditakutkan yang ditimbulkan nanti malah ada persaingan dan yang enggak sehat. Berdakwahlah dengan siapa yang bisa diajak dakwah bareng gitu loh. Kemudian cara dakwah enggak harus orang itu ikut cara kita. Enggak harus orang itu cara kita yang paling afdol, orang harus ikut caranya. Enggak bisa. Orang itu punya cara masing-masing. Tapi ketika ada sesuatu yang bisa kita garap bersama, ayo bareng gitu loh. Ada cara, hormati caranya orang, seperti orang itu ente minta menghormati cara ente. Ente dakwah dengan cara apa? Alah masalah. Jangan nyalahkan orang. Orang itu punya cara sendiri. Tapi jangan kita membuat perbedaan cara itu membuat kita nggak bisa kerjasama. Kenapa? Sama-sama dakwah. So, sekarang ini kita punya cara masing-masing dalam dakwah. Tapi kita bisa duduk bareng. Kita bisa musyawarah bareng. Kita bisa memecahkan masalah bareng. Hal ini yang penting. Biasakan musyawarah. Dan dalam musyawarah jangan pendapat Anda harus diambil. Lah, bukan musyawarah ini, perintah. Musyawarah itu lihat mana yang lebih bagus, terutama yang akalnya itu yang sepuh, kiai sepuh, itu lebih pantas diambil karena dia lebih sedikit dari hawa. Nah, yang muda lebih kadang-kadang kecampuran hawa masih. أن يعلق الطلاب ومن حوله بدعوة الأصدقاء، يقول لهم كلموا إخوانكم، كلموا أصحابكم، كلموا جيرانكم، يجون يحضرون المجالس، فيحرك الطلاب ومن هم حواليه في دعوة الجيران والأقارب فيكونون دعاء إلى الله. Biasakan santri itu mengajak dirinya, tetangganya, keluarganya, teman-temannya, sehingga dia biasa ngajak-ngajak ke majelis taklim. اختيار اللباس الأنسب للدعوة عامة وليوم الجمعة خاصة، ولو كان خطيب يلبس الثوب الأبيض ما يتعلق بذلك، مع مراعاة لباس النساء، أن لا تلبس ما هو محرم، تنتبه من التشبه بالفاجرة الفلانية والفاسقة الفلانية، كشف العورة حرام ما يجوز. وينبغي للداعي أن يعقد جلسات للنساء يكلمهن فيه ما يتعلق بالنساء، ما هو يجي يكلم النساء عن الأذان والإقامة والصلاة وأمور متعلقة بالرجال، أذان وإقامة هذا حق الرجال، ويجي يكلم الرجال عن الحيض والنفاس. اعكس، لا تكون مغفل. Dan juga perhatian memilih pakaian. Walaupun yang penting itu hati, tapi pakaian itu juga penting karena nanti akan dilihat oleh orang. Nabi SAW pakai sempurna, terutama ketika khutbah Jumat. Pakaian apa yang lebih pantas? Nabi menghimbau untuk khotib, terutama bahkan umuman semua yang hadir Jumat pakai baju putih, kopiah putih, bisa pakai sorban, bisa pakai gamis. Khotib naik mimbar semua orang lihat kopiahnya kuning, bajunya biru, sarungnya hijau. Ini khotib apa ini? Gitu loh. Pilih pakaian yang bagus, perlu pakai jubah, perlu pakai imamah, pakai imamah. Memilih pakaian yang tepat dan juga memperhatikan pakaian perempuan, menghimbau perempuan menutup aurat dan membuat majelis khusus perempuan karena mereka juga butuh. Nabi SAW membuat majelis untuk mereka. غرس الشعور بأحوال المسلمين في قلوب الطلاب بأنهم كالجسد الواحد، لابد أن يشعر بالمسلمين ويتأثر بتأثرهم وأن يدعو لهم في خلوته. Dan dibiasakan santri itu mempunyai perasaan juga perhatian kepada orang muslim yang lain. Ketika ada musibah, gurunya ngajak mendoakan dan seterusnya. ثم أخيرا الرحلات لها أثر في الدعوة إلى الله. الرحلات تنقسم إلى 3 أقسام، منها ما يقصد به دعوة العامة، ومنها ما يقصد به تقوية الصلات بين الخارجين وبين إخوانهم في منطقة أخرى، ومنها ما يقصد منها تقوية الصلات بين الخارجين نفسهم. وقد يقصد من الرحلات 3 الأشياء، لكن أهم شيء أن يختاروا الوقت المناسب والزمان المناسب. ما هو يعملوا رحلة والناس ما هم فاضيين لهم،
أو يجون بعد الفجر بيغوا يعملون دعوة إلى الله والناس مشغولين، يختارون وقت مناسب حتى يكونوا بذلك دعاء. بهذا نكون ختمنا المقاصد والوسائل، عسى الله أن يقبلنا. Allah. Bisa dihidupkan mungkin lampunya ini, termasuk wasilah ini. Yang terakhir, alhamdulillah. Yang terakhir, butuh juga kita memperhatikan, diperlukan kadang-kadang itu untuk rehlah, untuk mengadakan perjalanan apa ya? Apa rehlah itu? Rekreasi yang berbau dakwah. Ya, rehlah, perjalanan bersama-sama, rekreasi bersama santri. Tapi ada beberapa tujuan. Tujuannya supaya hubungan antara ustadz, santri dan teman-teman sesama santri itu akan tumbuh ukhuwah, mahabbah. Kemudian tujuannya mengajari praktek dakwah. Kemudian untuk menghibur supaya enggak stres ya. Tentunya itu harus dipilih. Waktunya dipilih yang tepat. Jangan sembarang waktu, jangan salah waktu. Waktunya orang istirahat, inti ajak dakwah. Dipilih tempat yang tepat. Pilih tempat yang sudah antum lobby gitu loh. Yang sudah siap untuk merespon. Jangan ke tempat inti sudah sama santri datang ke sana diusir nanti sama masyarakat. Pilih tempat yang tepat, udah ada orang di sana, sudah ada yang siap di sana, sehingga pulang dari dakwah tambah senang, tambah semangat dakwah. Alhamdulillah, dengan poin yang ke-21 tanpa kita sadari kita sudah selesai semuanya. 4 pentingnya bikin halaqah dan 4 tujuan bikin halaqah dan wasilah-wasilah untuk keempat-empatnya. Mudah-mudahan Allah memberi berkah di waktu yang singkat ini. Dalam kesempatan ini Sayyidul Habib juga memberi kesempatan untuk bertanya bagi saudara-saudara sekalian atau masukan kepada majelis atau daurah. Kami persilakan 5 penanya. Satu, mohon namanya. Namanya Ustaz Imam. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Samrawi dari Mangaran. Bagi saya ini pengalaman yang sangat menarik. Ini pertama kali saya baru pernah ikut daurah ini, dan ternyata kesan saya sangat mendalam. Saya tidak menyangka bahwa beliau Habib Umar menyusun metode yang demikian rinci di dalam taklim, di dalam mengajar, memberikan arah yang terkadang kami sebagai pengasuh pondok pesantren kami kehilangan arah, terkadang kehilangan arah. Kemudian yang kedua, selain memberikan arah, memberikan cara bagaimana mencapai tujuan-tujuan yang ada dalam arah tersebut. Pertanyaan kami adalah apakah makosid dan wasail ini bisa diterapkan bagi kiai yang kebetulan tidak punya pondok pesantren, tidak punya santri yang dididik secara khusus di satu tempat. Misalnya santrinya berupa masyarakat dakwah, yang itu berupa majlis-majlis taklim saja. Apakah makosid dan wasail ini bisa diterapkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Lutfi. Di sini jelas bahwa halaqah taklim itu ada 4 maqasid. Di antara di sini menanamkan rasa takdim di hati para santri. Cuma yang jadi muskilat bagi saya, bukan muskilat, cuma ini dulu kiai-kiai sepuh dulu itu jarang muruk di pondoknya, malah sering keluar. Tapi santrinya itu takdimnya, akhlaknya itu melebihi kiai-kiai yang seperti saya tiap hari itu ngajar. Dulu saya ketika ngajar di Sukorojo itu tidak ada papannya,
Jurmiyah itu faslun yajibu salam al-Fatihah. Sudah. Lalu sekarang itu saya pakai papan, bab 1 selesai, pindah ke 2, yang 1 hilang, ini baru selesai kedua, yang 1 hilang. Ini bedanya. Dan di sini rahasianya mungkin ada tausiah khusus dari Bib Umar, mungkin ijazah khusus gimana ini, atau ada arahan yang khusus bagaimana ini. Kiasat dulu itu jarang morok, jarang ngajar, pas 1 bulan 2 kali itu di aula. Satu saya di sini ke Sufyan jarang morok, itu sering keluar. Tapi santrinya masya Allah, akhlaknya, takdimnya masya Allah. Di sini ada rahasia apa itu? Mungkin di sini yang perlu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penanya ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wargiono. Dari kami mau menanyakan tentang wasail yang keempat, di mana di sini itu adalah menggantungkan hati untuk dakwah menuju Allah dan menumbuhkan cita-cita akan agama Allah. Dalam hal ini menumbuhkan cita-cita agama Allah, kami kerucutkan menjadi bagian yang terkecil, yaitu menumbuhkan cita-cita untuk mendapatkan ilmunya Allah. Dalam hal ini kepada santri. Ini merupakan sebuah problematika dalam pesantren kami yang dari kemarin-kemarin sudah menjadi pembahasan di pesantren ini, di mana kami kewalahan karena dalam santri sendiri itu kurang begitu mempunyai semangat yang tinggi, tidak ada cita-cita yang kuat. Padahal sering sudah para dewan guru sampaikan kepada anak-anak santri bahwa himmatur rijal tuhbitul jibal, semuanya sudah dikeluarkan, tapi santri tetap adem ayem aja. Saya ingat betul dulu ketika kami masih duduk di bangku sekolah, banyak santri-santri sini yang banyak menghafal kitab Alfiyah, 1000 bait Alfiyah Ibnu Malik banyak yang hafal. Sekarang Imrete 4 bait kacau sudah. Mungkin ini bukan satu-satunya pesantren yang kami nilai sedikit mengalami kemunduran. Kami juga pernah sebentar di pesantren di Jawa Tengah, di Sarang waktu itu. Dulu sebelum periode saya itu banyak santri yang alimnya sudah sering disampaikan, dibicarakan oleh para masyayikh. Bahkan di antara santri ada yang menghafal kitab Sahih Bukhari. Dipersingkat. Ya. Intinya di sini tidak dijelaskan bagaimana untuk taktik atau strategi menumbuhkan cita-cita yang sangat kuat kepada anak-anak didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penanya keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari Pecaron Pasir Putih. Sebenarnya bukan pertanyaan, secara singkat saja kami mohon izin. Di sini yang yang diberikan kepada kami berbahasa Arab. Sebenarnya ada keinginan untuk kami nanti para pembantu guru-guru di lingkungan kami itu ingin juga berbagi kepada mereka. Jadi mohon izin sekiranya diperbolehkan, mungkin nanti diterjemah kepada untuk lebih tepatnya disampaikan seperti itu. Kalau mendapatkan izin seperti ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Penanya kelima mungkin di belakang mungkin. Ya. Biar enggak di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Salam, kuntu mab'usan min mahad tasirul akhlak Kalibagor Situbondo. Syekh, hakikatan la astati an u'abbir ma fi samimi qalbi min jabalil fasruh min jabalil farwas surur min hadhihi daurah.
bihadi darah mungkin satakun wasilatan li daf'il madahib wa turuq ad-dhallah al-mawjuda bainal muslimin. Hakada ya Syekh, al-mas'alah laqad tasafna jiddan li aktsari tullab fil madaris wal ma'ahid al-mawjuda fi Situbondo an qillati fahmihim wa qillati maharatihim wa rabatihim anil lughah al-arabiyyah. Hum yufaddiluna al-lughah al-ukhra misal al-lughah al-injiliziyah was-siniyah wal lughah al-mutanawwi'ah ma'ana al-Qur'an wal hadis wal kutub at-turras wal kutub al-mu'tabarah hadha bil lughah al-arabiyyah. Wa bi janibi dhalik al-hukumah ka'annaha la tubali anha. Masalan li ita'i al-musa'adah misal al-minhah ad-dirasiyah wa ghairi dhalik. Mungkin ya Syekh, mungkin bihadhihi ad-daurah mungkin satakun wasilatan li tashji'i wa li madha wa li mudafa'ah li tullab li madha li targhib fi al-lughah al-arabiyyah fi tashji'i al-lughah al-arabiyyah mungkin hakada. Syukran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi lemak, cokop lemak yang beda tambahan. Yang saya tanyakan dan juga mungkin ini jadi masukan, kita atau bahasa Madura saja, Ba'abeen sudah banyak memahami, mempelajari cara dakwah, termasuk yang subhanallah yang telah disampaikan tadi oleh Al-Habib Alwi yang diterjemahkan oleh Habib Hasan. Tapi yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat, kita kurang menemukan orang yang yurafikuna fi ta'lim wa fil amal bil ilmi wa fid dakwah. Yang kita temukan dari para masyayikh sepuh-sepuh itu lebih mengutamakan murafaqah fil amal daripada al-amr bil amal. Contoh, kita suang kakek asat tu benda iya cong. Eki on pa. Ona aktifon apa tin kak linton nemu ni. Oh dah iya. Perengi. Kancai. Pereng toko setempat. Kaula emot tak tekar wasiah min wasiatil Habib Umar. Beliau asyabu setuju santri di Na'riyah tidak mulai karo mana kutu akulu caranah namen olehna ilmunah edin Na'riyah dek ke tokoh-tokoh setempat. Lenika alhamdulillah setelah abdinah jalani kong langkong juga panikah mungkin masukan dek ke setuju para khirij Timur Tengah ingin menanamkan hasil benih-benih Timur Tengah di tanah Jawa. Lenika sangat-sangat dibutuhkan keangkui mempelajari cara menanam apa yang kita hasilkan kepada beliau-beliau yang tahu tanah Jawa ini. Lepanikah mungkin sakater masukan dan juga mudah-mudahan setuju Ba'aban rezeki anak himmah dalam ada pak setuju wa napa dari Kanjeng Nabi qaulan wa fi'lan wa syuuran wa mahabbatan setajana. Amin ya rabbal alamin. Anda kepingin ada satu permintaan atau usulan untuk majelis muasalah ini ke depan. Ini pertanyaan-pertanyaan semua untuk masukan untuk kami majelis muasalah dari wilayah atau majelis muasalah koordinator Situbondo. Monggo kita ingin musyarakahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin usulannya cukup simpel, Habib. Bagaimana kalau sekiranya nanti majelis muasalah itu bawa kitab semacam ini, kiranya ada transitnya juga pakai bahasa Indonesia begitu, supaya lebih anfa. Jadi tidak repot ada usulan kita menerjemah sendiri begitu. Juga khawatir kan terjemah sendiri juga takut tidak sesuai dengan
keinginan beliaunya begitu. Kadang bahasa Arab itu kan apa banyak morodifnya, banyak mustaroknya, sehingga diterjemah kadang kita menerjemah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sayyid Al-Habib Umar.